من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه ودعا بدعوته وجاهد في سبيله حق جهاده. أما بعد فقال سبحانه في محكم ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, rasa syukur kita haturkan untuk Sang Penguasa Alam, Allah Rabbul Alamin, yang senantiasa mengaruniai kita limpahan nikmat dan rahmat, sehingga kita semua tak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Ungkapan syukur juga dituturkan atas nikmat hidayah, nikmat keislaman, nikmat keimanan yang dianugerahkan pada diri kita semua, sehingga masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini sebagai manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur tak terhingga juga kita tunjukkan kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat besar berupa kehadiran tamu mulia di tengah-tengah kita, yakni bulan suci Ramadan yang membawa berkah, rahmat dan maghfirah. Mudah-mudahan pada Ramadan tahun ini kita semua mendapatkan ampunan Allah dan pembebasan dari siksa api neraka. Amin. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan kepada pemimpin kita bersama dan teladan kita bersama. Salawat dan salam untuk manusia mulia yang telah bersusah payah mendakwahkan Islam hingga seruannya terus bergema di hati kita hingga saat ini. Salawat dan salam untuk Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, Qaidul Mujahidin, pemimpin para pejuang yang sebenar-benarnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua kita yang hadir di tempat ini dipandang layak untuk dihimpun bersama Rasulullah dan para sahabatnya dalam kafilah panjang yang penuh berkah. Tanpa terasa, kita baru saja memasuki bulan Syawal, meninggalkan satu bulan yang dihiasi oleh banyak hikmah dan keberkahan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia di sisi Allah, telah bergegas pergi meninggalkan kita semua. Kita baru saja ditinggalkan suatu bulan yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk datang bersimpuh di hadapan Sang Maha Pengampun, mengakui berbagai kekeliruan, bertaubat dan memohon ampunan atas segala dosa. Bulan yang penuh dengan keistimewaan karena melatih kita untuk memahami penderitaan para fakir miskin, mengarahkan kita untuk menahan diri dari nafsu keduniaan, menganjurkan agar saling berbagi kebaikan. Bulan di mana setiap muslim dituntut untuk memberikan amal-amal terbaiknya dengan semangat tinggi, baik di siang maupun di malam hari, untuk mencapai cita-cita tinggi menggapai Lailatul Qadar. Kini bulan tersebut sudah tidak bersama kita lagi. Pada pagi hari ini disaksikan oleh sinar mentari dan gerak riang dedaunan, kita telah memasuki bulan Syawal dan tengah berpadu untuk merayakan Idul Fitri sebagaimana dicontohkan oleh tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua doa-doa yang kita panjatkan untuk keluarga, untuk diri dan untuk bangsa juga diaminkan oleh para malaikat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang dianugerahkan kepada kita terdiri dari hari, minggu, bulan, tahun dan abad.
telah membentuk rangkaian episode peradaban panjang silih berganti. Sejarah peradaban yang ada telah sama-sama kita saksikan berubah dengan cepat dan pasti. Banyak perubahan terjadi tanpa diperkirakan sebelumnya. Berbagai peradaban sepanjang sejarahnya telah silih berganti, yang memberikan kita pelajaran betapa setiap kekuatan dapat menjadi tidak berdaya jika ajal kehancurannya sudah tiba. Tengoklah bagaimana kerajaan Mesir kuno di bawah kekuasaan Fir'aun yang telah berkuasa sangat lama, mulai dari 3000 tahun sebelum Masehi hingga 500 tahun sebelum Masehi. Kejayaan selama 25 abad yang meninggalkan begitu banyak kekayaan yang mencengangkan pada akhirnya menjadi hancur lebur karena perpecahan dan perebutan kekuasaan di dalamnya. Kerajaan Persia yang begitu besar dan berkuasa setelah era Mesir kuno juga pada akhirnya runtuh karena lemahnya persatuan. Kerajaan Persia yang dikenal sebagai kerajaan dengan luas terbesar sepanjang sejarah dunia juga hancur tanpa meninggalkan bekas apa-apa. Demikian juga jika kita lihat Romawi yang berhasil memimpin peradaban di daratan Eropa dan Mediterania dalam kurun waktu 27 sebelum Masehi hingga tahun 1453 Masehi. Peradaban ini hancur karena banyaknya perang sipil di antara kerajaan kecil yang ada di bawah Romawi. Demikian juga Kekaisaran Ottoman atau Turki Utsmani yang sempat begitu berjaya dengan rentang peradaban mencapai 7 abad sejak 1299 hingga 1224 Masehi. Kekaisaran Islam ini akhirnya juga tenggelam dan bubar karena berbagai perpecahan di dalamnya serta lemahnya generasi kepemimpinan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naik turunnya peradaban pada kenyataannya terus berulang, termasuk pada era modern saat ini. Tentu kita masih ingat bagaimana Uni Soviet dengan ideologi komunisnya hadir begitu dikdaya di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah. Kekuatan komunis yang lahir pada 1917 dan sempat menjadi negara adidaya pada akhirnya hanya bertahan hingga akhir 1991 setelah pembubaran Uni Soviet oleh Mikhail Gorbachev pada 26 Desember 2011 yang kemudian berubah menjadi Commonwealth of Independent State. Uni Soviet dapat menjadi hancur disebabkan lemahnya ideologi komunis. Selanjutnya kita dapat juga melihat Uni Eropa yang mulai goyah setelah baru saja pada tanggal 25 Juni yang lalu Britania Raya melakukan referendum untuk memutuskan keluar dari Uni Eropa atau yang kita kenal dengan Brexit. Kemenangan kelompok yang memilih leave atau meninggalkan Euro membuat dunia tercengang karena usia Uni Eropa baru 10 tahun saja sebagai salah satu kekuatan dunia ternyata juga bisa bubar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa kekuasaan dan kemenangan serta kejayaan di kalangan manusia pasti akan silih berganti, dipergilirkan silih berganti agar dapat menjadi pelajaran bagi manusia lainnya. Kehidupan dunia ini selalu menunjukkan sifat aslinya, yaitu kefanaan dan tidak abadi serta datang silih berganti. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada, wallahu la yuhibbudz zalimin." Dan masa kejayaan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang mengingkari. Berbagai kekuatan ikatan dan persatuan di antara kelompok manusia yang akhirnya pecah tersebut pada kenyataannya terjadi karena lemahnya ikatan antara entitas yang ada di dalamnya. Ikatannya hanya berbasis pada hubungan duniawi. Semua bentuk persatuan, persaudaraan, dan pertemanan yang hanya berdasarkan pada koneksi duniawi pasti fana, berakhir, dan tidak abadi. Persatuan, persaudaraan, pertemanan, dan persahabatan yang abadi hanya akan terjadi jika dasarnya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin." Teman-teman karib, sahabat-sahabat dekat
pada hari kiamat mereka bermusuhan satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga bersabda terkait pertemanan yang berdasarkan agama, yang berdasarkan akidah dan iman tersebut. Dalam sabdanya yang terjemahannya adalah, di sekitar arsy Allah ada menara-menara dari cahaya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang berpakaian dari cahaya pula. Wajah-wajah mereka bercahaya. Mereka bukan nabi, bukan juga para syuhada. Sampai-sampai para nabi dan syuhada iri pada mereka. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Rasul menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling bersahabat karena Allah, saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala." Ayat dan hadis tadi menunjukkan dengan tegas bahwa persahabatan, pertemanan, persatuan, persaudaraan akan abadi sampai hari kiamat, manakala dasarnya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi, silih bergantinya peradaban di dunia sesungguhnya pelajaran bagi kita bahwa kebesaran dan kejayaan Islam pada kenyataannya pernah memimpin peradaban dunia dalam rentang waktu yang sangat lama. Peradaban yang pernah dipimpin oleh Islam sejatinya haruslah memberikan rasa optimis bagi kita semua umat Islam, bangsa Indonesia, bahwa Islam pernah memberikan sumbangan kemajuan peradaban dunia dalam bentuk kemajuan, kemakmuran, dan tatanan dunia yang lebih adil dalam rentang waktu yang sangat panjang. Benar apa yang Rasulullah pernah sampaikan kepada kita, bahwa kita harus optimis bahwa kebenaran akan menang, kebaikan akan mendominasi. Rasul bersabda, "Innallaha zawaliyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha." Sesungguhnya Allah memperlihatkan semua bagian bumi kepadaku. Sesungguhnya Allah memperlihatkan semua bagian bumi kepadaku. Aku melihat belahan bumi yang paling timur, dan aku melihat bagian bumi yang paling barat. Dan ternyata Allah mengabarkan bahwa umatku akan sampai pada kawasan-kawasan bumi yang bagian barat dan bagian timur tersebut semuanya. Jadi umat Islam akan ditakdirkan oleh Allah menjadi umat mayoritas di muka bumi ini, membawa rahmat bagi semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Id yang berbahagia, jika kita refleksikan berbagai perjalanan sejarah tersebut dan peradaban tersebut pada apa yang kita hadapi saat ini di Indonesia, maka seharusnya kita menyadari bahwa kekuatan dan kemajuan negeri ini akan dapat diwujudkan jika kita mengembalikan kekuatan nasionalisme dengan kekuatan nasionalisme yang berbasis pada kekuatan akidah. Sejarah telah mencatat bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia banyak diilhami oleh pejuang-pejuang berdasarkan kekuatan religius dan akidah yang kuat. Tengoklah bentangan sejarah perlawanan penjajah dalam merebut kemerdekaan Indonesia, maka akan kita dapati betapa para pahlawan tersebut adalah pribadi-pribadi yang sangat teguh memegang agama dan akidahnya, serta memiliki kecintaan dan nasionalisme tinggi pada bangsanya. Lihatlah Teku Umar di Aceh, Imam Boja di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, Sultan Ternate di Kepulauan Maluku, dan sederet para pahlawan-pahlawan yang menghadirkan kemerdekaan bagi bangsa ini. Kemajuan dan persatuan Indonesia hanya dapat diraih jika kita seluruh anak bangsa mengikatkan nasionalisme dengan kekuatan iman dan akidah yang kuat. Persatuan Indonesia juga harus dibingkai dengan baik dalam kekuatan ukhuwah Islamiyah agar keberadaannya abadi hingga hari akhirat. Lebih lanjut, ikatan nasionalisme dengan akidah yang kuat ini juga harus mampu melahirkan ketenangan dan kebahagiaan pada seluruh masyarakat kita. Islam telah terbukti mampu memberikan rahmat bagi seluruh manusia dan alam semesta. Selanjutnya, kekuatan nasionalisme yang dibingkai dengan akidah yang kuat harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang digambarkan dalam penjelasan beberapa penjelasan berikut ini. Yang pertama, memiliki sikap empati yang tinggi. Sikap ini merupakan sikap dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim bangsa Indonesia. Sikap kepedulian pada mereka yang tidak mampu seharusnya menumbuhkan keinginan setiap muslim untuk maju bersama.
kondisi saudaranya, tetangganya, dan orang lain yang belum beruntung seharusnya memunculkan keinginan setiap muslim untuk berbagi dan membantu sehingga keadilan sosial dapat terwujud dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Janganlah ia menzaliminya dan membiarkannya. Barang siapa yang membantu menutupi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu menutupi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seseorang dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Begitulah hubungan sosial antara muslim dengan muslim yang lainnya, bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya, anak bangsa dengan bangsa lainnya. Sikap kedua yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim adalah menolak kezaliman yang menimpa saudaranya. Rasa persaudaraan yang tinggi sejatinya membuat setiap muslim tidak akan rela melihat saudaranya tertimpa kezaliman dan ketidakadilan dimanapun mereka berada. Sebab kezaliman meski di dunia boleh jadi akan menyengsarakan pihak korban yang terzalimi, namun hakikatnya di akhirat akan sangat merugikan pelaku kezaliman itu sendiri. Pelaku kezaliman akan menjadi orang yang pailit dan bangkrut di hari akhirat, sebagaimana Rasul bersabda. Dan tentu sabda Rasul ini mengabarkan kepada kita harus membela orang zalim dan orang terzalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami membela orang terzalimi, jelas urusannya. Tapi bagaimanakah kami membela orang yang zalim? Rasul menjawab, tahanlah, hentikanlah kezalimannya, hentikanlah perbuatan zalimnya. Itulah cara kamu membela orang-orang yang zalim. Hadirin sekalian, kezaliman tidak boleh terjadi, sebab pelaku kezaliman akan sangat rugi, akan menjadi orang pailit di hari akhirat nanti. Rasul bersabda, tahukah kamu siapa orang pailit itu? Mereka menjawab, orang pailit di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki barang. Rasul bersabda, tidak. Sesungguhnya orang yang pailit di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang sangat banyak. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat dan lain-lainnya. Namun ia telah mencaci si fulan, telah memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan, dan mendolimi si fulan. Lalu diberikanlah pahala-pahala kebaikan itu kepada orang yang pernah dia zalimi. Apabila habis pahala kebaikannya sebelum selesai masalahnya, maka diambillah dosa-dosa orang yang terzalimi lalu dilimpahkan kepada dia, karena dia adalah orang yang berbuat zalim. Selanjutnya seorang muslim juga memiliki sikap toleransi dan berlaku adil pada semua pihak meskipun berbeda agama dan keyakinan. Perbuatan baik, empati pada sesama, adil serta tidak berbuat zalim haruslah menjadi kebiasaan keseharian seorang muslim, anak bangsa dan negeri ini. Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu, yang tiada mendolimu, dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini berlaku untuk semua pihak. Keadilan milik semua, meskipun beda keyakinan, apalagi sekedar beda etnis dan beda bangsa. Sikap-sikap kebaikan seperti inilah yang harus hadir pada diri seorang muslim. Nasionalisme berlandaskan akidah akan melahirkan persatuan, persahabatan, persaudaraan, dan kekuatan yang jauh lebih hakiki dan nyata. Karakter seperti inilah yang sesungguhnya mampu melahirkan entitas yang dapat memimpin kemajuan dan peradaban. Dengan lahirnya pribadi-pribadi yang memiliki karakter nasionalisme berbasis akidah ini, masa depan kemajuan umat dan bangsa ini insya Allah akan cepat dapat diwujudkan. Sebagaimana firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengajarkan amal-amal saleh bahwa dia
sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keberadaan mereka dan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa, kefakiran menjadi sejahtera. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap mengingkari sesudah janji itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, di hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita layak untuk disematkan karakter takwa, buah sistem kaderisasi Ramadan ke dalam hati sanubari kita sebagai jalan untuk bangkit menjadi umat dan bangsa yang maju dan sejahtera. Latihan selama Ramadan kemarin selama sebulan penuh sejatinya mampu melahirkan pribadi-pribadi muslim yang beretos kerja, profesional, bermoral dalam menggapai cita-cita dan mimpinya. Perjalanan tidaklah berakhir di hari raya Idul Fitri ini. Idul Fitri hanya sebuah momentum dimulainya kebangkitan dari jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang tak kenal lelah memperjuangkan nasib umat dan bangsanya, jiwa-jiwa yang tidak pernah lelah memperjuangkan pembangunan di negeri ini. Pekerjaan besar telah menunggu kita, membangun kemajuan dan peradaban yang baru berlandaskan nasionalisme berbasis akidah. Semua peradaban yang membawa keselamatan tidak hanya di dunia, sebuah peradaban yang membawa keselamatan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Peradaban yang dapat mengantarkan umat manusia untuk terhindar dari siksa api neraka. Peradaban yang membawa kita dapat dengan mudah melintasi jembatan keadilan as-sirat di hari kiamat nanti. Peradaban yang mampu membawa kita ke kampung abadi surga yang penuh dengan keberkahan dan kenikmatan. Mentari 1 Syawal di ufuk timur mudah-mudahan menjadi saksi bahwa hari raya Idul Fitri kali ini menjadi tonggak lahirnya sebuah kemantapan membingkai nasionalisme kita dengan ikatan akidah dan kekuatan keimanan yang lebih kuat. Tantangan-tantangan berat yang akan terus dihadapi oleh bangsa ini insya Allah dapat kita hadapi dengan tegak ketika kita memiliki kemantapan akidah dan kelembutan ukhuwah persaudaraan pada sesama. Saatnya keyakinan kuat terpatri untuk menyongsong kemajuan dan kejayaan negeri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada bumi Jawa Barat, bagian dari Indonesia tersisa ini, untuk mengawali kebangkitan nasionalisme religius yang kokoh menuju peradaban mulia yang menghadirkan keseimbangan dunia akhirat, jasmani rohani, moral dan profesionalisme yang kita cita-citakan bersama. Hadirin sekalian, sekali lagi semoga Allah menjadikan kita orang yang beriman, menjadikan kita orang yang bertakwa, dan mengumpulkan kita semuanya di hari akhirat di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawasiq Allahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyaha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Kullu 'amin wa antum bi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1 Syawal tahun 14 atau 1437 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Juli tahun 2016. Ini lokasinya di lapangan Gasibu, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mendokumentasikan Wijayanto. Mohon kepada para jamaah untuk antri secara tertib.